Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Jumpa kembali dalam pendalaman Alkitab. Secara khusus dalam pertemuan kita kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk membahas sebuah tema yang kita akui terkadang kita tidak memahami banyak tentang hal ini. Karena itu saya mengambil sebuah penelitian bagaimana peran Roh Kudus dalam gereja. Dan untuk itulah tema yang kita bahas dalam pertemuan kita ini adalah Roh Kudus dalam gereja. Yes. Mungkin sebagian kita sudah paham, tapi sungguh menarik ya ketika kita mendalami ada 7 peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Nah untuk itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam sesi ini, biar hati dan pikiran kami semakin diperbarui. Engkau pimpin dan urapi hamba-Mu, sehingga firman yang kami dengar sungguh-sungguh memberkati kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memasuki kehidupan yang baru. Dan juga memiliki hidup ilahi itu semata-mata oleh karena anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Selain itu saudaraku, kita juga menjadi tempat Roh Kudus untuk berdiam. Karena pada dasarnya kita adalah bait Allah yang hidup. Selain itu Roh Kudus sendiri juga memiliki peran yang luar biasa. Ya, begitu besar perannya bagi kehidupan orang-orang percaya, bagi kehidupan gereja. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Satu ayat sebagai ayat pendahulu, Lukas pasal 11 ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudaraku, ketika kita membaca Lukas 11 ayat 13 ini, saudara, ini konteks tentang doa Bapa kami. Di sini kita belajar bagaimana sikap yang benar saat kita berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan ya prinsip sikap doa yang benar dalam doa Bapa kami ini. Nah, saudaraku, dalam doa Bapa kami kita menemukan jawabannya, yaitu bahwa kepentingan Allah itu harus diutamakan. Jadi kepentingan Allah itu harus menjadi prioritas utama. Lalu kepentingan pribadi itu merupakan hal utama yang kedua yang kita pohonkan, yang kita pintakan dalam doa, yaitu dengan urutan kebutuhan fisik, moralitas, dan kehidupan rohani. Nah, setelah kebutuhan fisik, kita perlu ya memiliki sikap pengampunan untuk masa lalu kita dan terlepas dari pencobaan di masa-masa yang akan datang. Ya, memang Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendalami itu bisa baca aja secara utuh dan bisa juga bandingkan dengan Matius, ya agak beda sedikit dalam konsep doa Bapa kami ini. Lalu Tuhan Yesus menambahkan permintaan lain dalam doa yang akan menyatakan secara lebih nyata lagi apa prioritas utama ya yang kita utamakan dan perhitungan kita tentang apa yang paling penting dalam hidup kita ini, hidup bergereja, hidup sebagai orang percaya, yaitu Roh Kudus.
Nah, dalam doa Bapa kami ini ditambah dengan hal ini. Jadi Tuhan Yesus memahami bahwa murid-muridnya selama hidup di dunia ini akan mengalami segala macam persoalan, pencobaan, masalah-masalah, bahkan mara bahaya yang selain membahayakan hidupnya juga dapat menggoyahkan imannya. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan bahwa Allah Bapa sudah siap memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, yaitu Roh Kudus. Jika mereka memintanya dengan serius, memintanya dengan sungguh-sungguh. Meminta karunia Roh Kudus bukanlah suatu peristiwa yang terjadi sekali dalam hidup. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi gerejanya, namun keterlibatan Roh Kudus harus terus-menerus diberikan tempat. Karena itu Paulus katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya kita harus meminta terus-menerus supaya Roh Kudus itu mengendalikan kita. Puji Tuhan. Nah saudaraku, ketika kita membaca tadi Lukas 11 ayat 13, kita kaitkan dengan Lukas 11 ayat 2. Lukas 11 ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskannya namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ini menarik. Tadi saya katakan di awal, dalam doa Bapa kami yang paling kita utamakan adalah kepentingan Tuhan Allah. Nah, salah satu di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu. Jadi Roh Kudus itu diperlukan oleh karena kerajaan Allah yang disebut dalam Lukas 11 ayat 2 ini bersifat rohani. Kerajaan Allah, bukan pemerintahan dunia. Jadi orang tidak dapat melihat kerajaan itu, apalagi mengalami kedaulatan Allah hanya dengan cara-cara jasmani. Nah, dengan hadirnya Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa, kita memiliki hubungan, kita memiliki relasi yang real, relasi yang nyata dengan Allah dan mampu melakukan kehendaknya. Juga memiliki cara pandang berdasarkan wawasan yang diterangi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus kepada Bapa untuk lebih nyata karyanya. Jadi, dari Lukas 11:13, kita perlu minta agar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, mengapa harus demikian? Ya, karena Roh Kudus itu diutus di dalam dunia ini untuk apa? Untuk melanjutkan, untuk mengembangkan, untuk menyempurnakan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Mulai itu terjadi ketika Yesus naik ke sorga. Ya, 10 hari kemudian dicurahkan sampai hari ini. Jadi Roh Kudus berperan setelah kenaikan Yesus ke sorga, lalu mencurahkan Roh Kudus itu bagi gerejanya. Dengan kata lain, tidak ada kekristenan, tidak ada kekristenan sejati tanpa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus punya peran penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada Kristen. Nah, saudaraku, apa pekerjaan Roh Kudus dalam pribadi orang-orang Kristen maupun gereja? Ada 7 hal yang kita lihat peran dari Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu memampukan kita untuk apa? Untuk menyaksikan bahwa kita anak Allah. Jadi Roh Kudus menyaksikan bahwa kita anak Allah. Kita diyakinkan oleh Roh Kudus. Nah, Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan ayat ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi di sini Roh Kudus itu menyaksikan kepada kita. Karena Roh Kudus sudah kita terima, oleh karena itu kita bisa percaya Yesus. Namun terkadang kita perlu diyakinkan kembali.
Roh Kudus menyaksikan. Saudaraku, seorang mungkin tidak mengerti banyak hal tentang teologi. Tidak mengerti banyak tentang doktrin-doktrin kekristenan. Tapi akan punya keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa dirinya itu adalah anak Allah. Ini karena kesaksian Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi iman orang tersebut menjadi kuat, menjadi kokoh sekali. Oleh karena Roh Kudus yang meyakinkan dia bahwa dia adalah anak Allah. Sebagai contoh, ini bicara tentang anak ya. Seorang anak ya, anak ini adalah anak Bapak Anton. Dia pasti tidak akan mau disebut sebagai anak Bapak Wirya. Pasti itu. Ya, walaupun umurnya baru 3 tahun. Kenapa demikian? Karena jiwa kedua orang tuanya merasuki sukma anak itu. Sehingga dia kekeh yakin saya anaknya Bapak Anton, bukan anaknya Bapak Wirya. Demikianlah kehadiran Roh Kudus menyaksikan kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, Roh Kudus memimpin anak-anak Tuhan. Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Menarik ya, ayat pendek. Jadi dikatakan setiap orang yang percaya itu dipimpin oleh Roh Allah, berarti dia adalah anak Allah. Jadi ini merupakan sebuah present passive participle. Ya, present passive participle. Ya, kekristenan lebih daripada sebuah keputusan. Melainkan adalah suatu pemuridan yang terus berlangsung dalam bentuk present. Yang diawali dengan sebuah keputusan. Waktu kita ambil keputusan, diawali sebuah keputusan. Ini tidak menunjuk kepada peristiwa, saudaraku. Tidak menunjuk pada waktu atau pelayanan yang khusus. Namun kegiatan harian kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Dia bekerja dalam hati dan pikiran kita. Dialah yang memampukan kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut keinginan roh yang menghasilkan damai sejahtera sejati. Puji Tuhan. Jadi hidup menurut roh itu berarti hidup dipimpin oleh roh. Dan mematikan segala perbuatan-perbuatan dosa. Itu diungkapkan dalam Roma 8 ayat 13-14. Tidak hidup lagi dalam ketakutan, melainkan menyandarkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Dalam Roma 8, 14, 15. Sehingga hasilnya adalah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Roma 8, 14 dan ayat 16. Dan dikatakan sebagai ahli warisnya. Ayat 17. Yang akan menerima janji dan keselamatan serta kemuliaan bersama Allah. Luar biasa kan? Begitu indah karya Allah di dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus memimpin anak-anaknya. Muncul pertanyaan, memimpin anak-anaknya kemana? Memimpin kemana? Nah, 2 ayat ini memberikan jawaban. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dari 2 ayat ini kita mendapatkan jawaban. Ya, tadi dikata Roh Kudus memimpin kita. Memimpin kemana? Jelas dari ayat ini kita menemukan jawaban satu kata. Memimpin kita kepada kebenaran. Nah, kebenaran yang bagaimana? Ada 3 dari ayat ini. Pertama, firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, kita temukan ungkapan yang didengarnya akan dikatakan padamu. Yang didengarnya akan dikatakan padamu. Artinya apa? Kita harus kaya akan firman Tuhan. Baru Roh Kudus akan memimpin kita. Firman Tuhan bagaikan peta yang digunakan Roh Kudus untuk memimpin saudara dan saya. Yang kedua dari ayat kita baca, ya kebenaran kedua adalah hal-hal yang akan datang.
Jadi Roh Kudus akan meyakinkan kita dengan hal-hal yang akan datang. Dalam hal ini nubuat-nubuat Alkitab. Yang membuat kita hidup waspada, kita bersiap-siap menantikan apa yang akan terjadi kelak. Dia yang akan datang. Nah, Roh Kudus ini memimpin kita. Yang ketiga, Roh Kudus memimpin pada kebenaran. Yang ketiga adalah memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dengan jalan memberitahukan kepada kita apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita lakukan. Sehingga dengan itu kita akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. 2 ayat kita lihat. Pertama Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Puji Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, coba kita lihat sini. Jadi Tuhan menghendaki agar saudara dan saya mengerti tujuan hidup. Yaitu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ya, pengakuan iman Westminster mengatakan tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu Paulus menegaskan juga dari apa yang Yesus katakan tadi. Ya, jadi waktu kita makan, waktu kita minum, waktu kita melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Paulus mengajak jemaat Korintus agar dalam melakukan segala sesuatu tujuannya hanya satu, bagi kemuliaan Tuhan. Supaya setiap orang yang di sekitarnya melihat, beroleh selamat oleh karena sikap orang-orang Kristen. Jadi sasaran utama dari kehidupan orang percaya itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan menjunjung tinggi kemuliaannya. Itu yang Tuhan mau. Jadi melalui ketiga hal itu tadi kita akan dipimpin ke arah hidup yang benar. Untuk itu kita harus mau dipimpin oleh Roh. Mengabaikan pimpinan Roh Kudus akan membuat hidup kita akan semakin berantakan, kacau. Tanpa Roh kita kacau karena kita tidak imun atas dosa. Tidak ada yang kebal. Kita semua punya potensi untuk jatuh dalam dosa perbuatan. Dosa kutuk memang sudah diselesaikan di kayu salib melalui kematian Yesus. Tapi dosa perbuatan masih bisa kita lakukan. Karena itu betapa pentingnya kita melibatkan Roh Kudus yang memimpin kita pada kebenaran. Nah, sebagai contoh, seorang guide, ini terjadi peristiwa yang sudah lama. Seorang guide itu dibunuh oleh serombongan pasukan. Karena suatu perselisihan yang terjadi di gurun Nubia. Ini di Afrika. Akibatnya seluruh pasukan itu binasa karena disesatkan oleh Fata Morgana. Pada pentingnya guide di sini. Tapi guide itu dibunuh sehingga rombongan ini pun binasa. Mereka terjebak dengan Fata Morgana. Kenapa demikian? Nah, peristiwa guide di Gunung Nubia itu mengacu kepada kegiatan, aktivitas pemandu atau sebagai guide yang membantu orang-orang melakukan perjalanan melintasi gurun itu. Nah, gurun Nubia yang terletak di bagian utara Afrika dikenal dengan kondisi alamnya yang sangat ekstrim dan sulit dilalui. Sehingga peran seorang guide atau pemandu sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan trip yang mereka lakukan. Itu juga menjadi gambaran kepada kita. Jika kita mulai mengabaikan peran dari Roh Kudus atas hidup kita, hidup saudara dan saya, maka pasti kekacauan hidup kita akan mengalami berantakan. Kekacauan itu akan terjadi. Karena itu kita butuh pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus itu menguatkan. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Ayat ini menyatakan keyakinan dari ketekunan oleh iman yang terus menerus di dalam Kristus. Dalam kuasa Roh Kudus
yang bersandar pada kesukacitaan dan kedamaian pribadi. Iman dalam Kristus tidak hanya suatu tanggapan awal, namun tanggapan respon gaya hidup kita. Saudaraku, kesulitan hidup berarti tumbangnya semua pegangan dan andalan dalam hidup ini. Dan ini memaksa akar-akar hidup kita masuk dalam mencari sumber pengharapan sejati dan terpercaya, yaitu Allah itu sendiri. Inilah alasan mengapa kepada jemaat yang berada di sarang perancang aniaya, yaitu Roma, Paulus mengirimkan berkat demikian yang begitu indahnya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, waktu kita di dunia memang sangat-sangat terbatas. Tetapi itu tidak menjadi soal oleh karena hidup kita berada di dalam waktu Tuhan yang dipenuhi harapan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Jadi Roma 15 ayat 13 ini mengajar kepada kita di mana Roh Kudus itu menguatkan. Dan hasilnya adalah oleh kekuatan Roh Kudus kita memiliki pengharapan. Jiwa kita akan menjadi kuat oleh karena Roh Kudus yang diam dalam kita. Karena saudaraku, kalau saudara sedang diperhadapkan hal-hal yang akan datang membuat saudara begitu takut, begitu cemas, mintalah Roh Kudus. Berdoalah supaya Roh Kudus mengambil bagian. Karena Roh Kudus akan menguatkan engkau. Sehingga engkau kuat menghadapi hal-hal yang akan datang. Ada pengharapan, ada hope. Sehingga kita tidak gampang putus asa. Saya mau beritahu saudara contoh, dua contoh. Kapan sebuah pensil atau pulpen itu bisa berdiri di meja? Ya, sejujurnya pensil atau pulpen tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Tidak kan? Tapi pensil atau pulpen bisa berdiri tegak ketika apa? Ketika pulpen atau pensil bersedia untuk ditunjang oleh tangan kita. Ketika kita pegang, maka dia bisa berdiri. Ini memberikan makna kepada kita pun, kita akan kuat berdiri kalau kita izinkan Roh Kudus ambil bagian sehingga menunjang hidup kita. Yang kedua, kapan karung itu bisa berdiri tegak? Karung yang kosong disuruh berdiri, kita coba dirikan, dia akan jatuh. Tapi karung yang kosong ini akan berdiri tegak ketika karung itu bersedia diisi. Jadi kalau ada isinya, kalau isinya ada, maka karung itu akan berdiri tegak. Demikianlah hidup kita. Izinkanlah Roh Kudus menguasai kita, izinkan Roh Kudus memimpin, mengatur sehingga ada kekuatan. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kuasa. Untuk apa? Untuk pelayanan. Jadi kuasa untuk pelayanan itu ada dalam Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Menarik, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan kuasa. Nah, untuk apa? Untuk menjadi saksi kan? Nah, kuasa di sini dalam bahasa Yunani dari kata dunamis. Kata dunamis bukanlah sekadar kekuatan, bukanlah sekadar kemampuan. Jadi istilah dunamis ini secara khusus merujuk kepada kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Kuasa ini diberikan untuk kita bersaksi. Bersaksi nggak gampang, sulit. Ya kenyataannya kita diperhadapkan orang-orang yang tanda petik. Itu menjadi kesulitan. Karena itu kita butuh kuasa. Sehingga kita mampu bersaksi. Nah kata bersaksi dari kata marturio. Marturio. Nah kata marturio ini merupakan akar kata dari kata martir. Berarti apa? Ketika bersaksi itu berarti siap juga berkorban. Bahkan mati demi apa yang kita percayai. Nah ini dimungkinkan berani korban, berani mati, tidak takut konsekuensi akibat. Oleh karena Roh Kudus memberikan kuasa.
Jadi yang menjadi pusat perhatian kita bukan lagi aspirasi sempit bagi golongan sendiri, tetapi pemberitaan kerajaan Allah ke seluruh penjuru dunia. Karena itu kita menjadi saksi di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8 ini memberikan informasi kepada kita, data kepada kita. Roh Kudus memberikan kuasa untuk pelayanan kita. Jadi kalau kita ingin melayani efektif, libatkan Roh Kudus. Jadi pelayanan rohani tidak bisa dijalankan dengan kekuatan jasmani kita. Meskipun kita punya skill, kecakapan, belum tentu menjadi berkat. Karena itu kita harus mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Harus dengan kuasa dari Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Sebagai contoh, seperti dinamo. Dinamo itu apa? Dinamo itu yang menggerakkan mesin. Ya, bisa mobil itu bisa jalan, motor bisa jalan, lampu bisa menyalakan, ada dinamonya. Jadi mobil yang lengkap, ini contoh kedua, mobil yang lengkap dengan segala peralatannya lengkap maupun surat-suratnya lengkap, semua lengkap, begitu canggih, begitu hebatnya mobil itu, luar biasa. Namun mobil itu tidak berguna bila tidak ada BBM, bahan bakar, tidak ada bahan bakar, tidak ada minyak atau bensin. Ya. Jadi nggak mungkin dia bisa jalan. Demikian saudara dan saya. Kita tidak ada apa-apanya. Hidup ini sulit. Dalam pelayanan tidak segampang seperti kita pikirkan. Sulit. Tapi ada kekuatan di balik segala keterbatasan, kesulitan yang kita hadapi. Roh Kudus memampukan kita. Yang kelima, Roh Kudus membantu kita berdoa. Ini menarik. Roh Kudus membantu kita berdoa. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Jadi kalau mau jujur, doa itu merupakan hal yang penting dalam diri orang percaya. Ini bukan perkara yang mudah, walaupun kita tahu ini penting. Bukan perkara yang mudah. Tidak jarang kita tidak tahu apa yang semestinya kita ucapkan dalam doa-doa kita. Nah, Paulus menyatakan bahwa manusia tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan itu. Nah, Roh Kudus sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa kan? Jadi Roh Kudus hadir dalam diri kita. Hadir dalam hidup kita. Ia membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ia berdoa syafaat untuk kita. Dan ia berdoa dengan keluhan yang tidak terkatakan sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Jadi Paulus mengingatkan kekuatan itu datang bukan hanya dari berpegang pada konsep-konsep kebenaran, tetapi dari Roh Kudus. Roh Kudus dan kekuatan dari Allah menjadi penghibur, penopang, penasehat. Ia pendamping dan rekan doa terpercaya sepanjang kita menjalani dunia nestapa ini. Puji Tuhan. Nah, Galatia 6 ayat 18. Galatia 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara. Amin. Perhatikan bahwa istilah menyertai roh kamu adalah contoh yang baik dari huruf kecil R. Ya, roh yang digunakan untuk roh manusia, bukan Roh Kudus. Namun demikian dalam banyak kasus dalam perjanjian baru, ini merujuk kepada roh manusia yang disemangati oleh Roh Kudus. Ini kemungkinan implikasinya di sini. Jadi roh kita itu disemangati oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Yudas ayat 20, hanya satu pasal. Yudas ayat 20, akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci
dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita nemukan ungkapan berdoalah dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu menetap dalam diri orang percaya dan memampukan dia untuk berpaling dari dosa dan percaya kepada Kristus. Oleh karena itu Yudas sang penulis, ini bukan Yudas pengkhianat ya. Yudas sang penulis menginstruksikan para pembacanya bahwa berdoa dalam Roh Kudus itu adalah unsur pertumbuhan rohani yang mereka harus cita-citakan dalam hidup mereka. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudaraku, dapat kita simpulkan bahwa Roh Kudus membantu kita berdoa. Kita tahu pentingnya berdoa, tapi justru jujur, kelemahan kita yang terbesar adalah dalam hal doa. Tidak mau berdoa, malas jika sudah berbicara soal dan praktek doa. Kalau sudah berdoa, tidak berdoa sebagaimana seharusnya. Artinya tidak tahu apa yang harus didoakan, melamun, mengantuk. Tetapi dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita dapat berdoa dengan benar. Yaitu yang pertama, Roh Kudus membuat pikiran kita terang. Sehingga kita tahu apa kebutuhan kita, apa menjadi kebutuhan kita. Ini bukan bicara kebutuhan tentang perkara-perkara jasmania, tetapi hal-hal yang bersifat rohani. Tentang iman, tentang kesucian, banyak hal kaitan dengan hal rohani. Yang kedua, menyembah dan mengucap syukur. Ya, jadi Roh Kudus membuat kita dibantu supaya kita dapat menyembah dan mengucap syukur. Yang ketiga, kita dimampukan untuk apa? Penyerahan diri. Penuh penyerahan diri secara totalitas, kita menyerahkan diri kita karena Roh Kudus membantu. Puji Tuhan. Yang keenam, Roh Kudus membuat kita mengerti perkara-perkara Allah yang dalam. Ya. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Amin. Dari ayat ini kita melihat bagaimana keterbatasan kita. Kita tidak akan mungkin tahu banyak tentang Allah. Sangat ditentukan dari hubungan kita dengan Allah. Dalam hal ini keterlibatan Roh Kudus. Jadi saudaraku, kepada jemaat Korintus, Paulus berkata bahwa hikmat keselamatan Allah telah dinyatakan. Hikmat tentang karya keselamatan Allah yang tersembunyi. Hikmat yang matang yang dianut oleh jemaat Korintus sangat unggul terhadap hikmat yang dianut oleh penguasa-penguasa dunia ini. Nah, keunggulannya itu apa? Berasal ya dari asalnya yang telah dinyatakan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Nah, mereka telah menerima Roh Kudus itu. 1 Korintus 2 ayat 12. Yang dalam analogi kemanusiaan bahkan tahu hal-hal terdalam dari Allah. Luar biasa, saudara. Apalagi yang kurang. Ya, kita mengerti perkara-perkara Allah yang sangat dalam. Misalnya pertama, tujuan anugerahnya yang mulia. Sehingga kita tidak menyalahkan anugerah itu untuk berbuat dosa. Karena kita tahu tujuan anugerahnya. 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita diingatkan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Sia-sia di sini berarti tidak menghasilkan manfaat. Tidak ada kegunaan seperti yang sudah direncanakan semula. Lalu apa makna membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia? Artinya di sini menerima kasih karunia Allah, tetapi kemudian menghalangi bekerjanya kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Jadi kasih karunia memang diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Namun bagaimana kita
menerima kasih karunia itu akan menentukan seberapa efektifkah anugerah yang sudah kita terima itu. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menginginkan kita menerima anugerahnya dan kemudian bersikap pasif. Allah mengaruniakan anugerahnya, kita bekerja keras dan karya Allah pun genap di dalam diri kita. Jadi betapa pentingnya tanggapan, respon yang sepadan dengan Injil Yesus Kristus sehingga anugerah Tuhan tidak dijadikan sia-sia. Jadi yang Paulus maksudkan sini adalah bahwa sikap jemaat yang mulai merendahkan Paulus karena pengaruh pengajar palsu membuat mereka secara tidak langsung menolak Injil. Padahal waktu anugerah Allah atau kesempatan yang Allah berikan bagi orang untuk beriman dan bertobat menyambut Injil tidak dapat dan tidak boleh diulur-ulur. Fakta bahwa Allah penuh dengan anugerah justru seharusnya mendorong orang untuk segera menanggapi, untuk segera berespon dengan benar kepada Allah. Nah, ini pernyataan Paulus yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 10. Menarik. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Jadi kita melihat di sini, Injil harus menjadi motivasi pembawa berita. Jadi Paulus sudah dipilih sebagai saksi kebangkitan Kristus dan dipanggil menjadi rasul. Meskipun ia menganggap dirinya rasul yang paling hina karena ia sudah menganiaya jemaat Allah. Itu diungkapkan 1 Korintus 15 ayat 9. Namun ia menganggap kasih karunia Allah yang sudah dianugerahkan kepadanya yaitu Injil keselamatan menjadi motivasi kuat untuk bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Jadi Paulus memulai dan mengakhiri ringkasan pelayanannya dengan menjaga anugerah Allah tetap di latar depan. Paulus tidak mengambil puji-pujian untuk dirinya sendiri. Ia mengevaluasi usahanya sendiri dengan mengingat kasih karunia Allah. Kalau sampai dia bekerja sampai saat ini, itu semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Tapi bukannya aku dikatakan tulisnya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Yang kedua, mengerti perkara-perkara Allah yang dalam. Yang kedua, kekayaan kita dalam Dia. Seringkali kita merasa diri kita miskin, tidak punya apa-apa. Mungkin secara jasmania bisa jadi begitu, tapi secara rohani kita kaya oleh karena kita ada dalam Kristus. Nah, Efesus pasal 1 ayat 18. Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jadi begitu kayanya kita orang-orang kudus yang ada dalam Tuhan. Nah, saudaraku, Paulus berdoa agar Allah menjadikan mata hatimu terang. Nah, ini perhatikan. Mata hati kita terang. Mata hati harus dicerahkan agar dapat melihat betapa hebat kuasa Allah bagi kita. Itu dikupas dalam Efesus 1 ayat 19. Jadi Paulus mengatakan bahwa kuasa Allah telah diungkapkan dan tidak tersembunyi. Masalahnya sekarang, saudaraku, kita tidak melihatnya karena mata hati kita masih gelap. Akibatnya kita tidak mampu melihat karya Allah di dalam dan melalui Kristus. Paulus berdoa agar mata hati mereka terang dan memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Semuanya itu dikerjakan Allah dalam Kristus yang sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga.
Saudara, seharusnya kita mengerti pengharapan di balik panggilan kita sebagai orang-orang percaya dan pengharapan akan kemuliaan kelak bahwa kita semua, artinya orang-orang percaya, akan mendapatkan bagian warisan secara penuh dari apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, mengerti perkara-perkara Allah yang dalam. Yang ketiga, tindakan providensia Allah. Kita akan mengerti bagaimana pemeliharaan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, dari ayat ini suatu kenyataan yang jarang disebut adalah bahwa janji yang indah ini dikhususkan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Tadi kita lihat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Allah. Jadi ini bukan merupakan sebuah janji yang bersifat general, yang bersifat umum, yang berlaku untuk semua orang percaya. Tidak berlaku bagi semua orang percaya. Tapi bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan. Janji ini berlaku untuk orang percaya yang mengasihi Tuhan Allah. Perhatikan kata kita tahu. Allah menjadikan segala sesuatu menjadi alatnya untuk kebaikan kita asal kita mengasihi Dia. Ayat-ayat Tuhan itu akan menuntun kita menjalani proses yang sudah Tuhan pilihkan dan tentukan dalam kekekalan. Kini dalam pengalaman dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Roma 8 ayat 29 sampai 30 sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Perhatikan ungkapan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini sungguh-sungguh menghibur. Namun harus kita pahami secara utuh. Allah bukan hanya mengetahui sejak awal. Dia malah sudah menentukan dari awalnya. Tujuannya sungguh-sungguh agung dan mulia supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Puji Tuhan. Selain itu Allah mengatur segala sesuatu agar terjadi untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, meski kita anggap itu baik atau buruk, bukan sebuah insiden atau kebetulan yang terjadi begitu saja. Semua itu merupakan bagian dari karya Allah. Tidak ada suatu peristiwa pun yang tidak dimaksudkan untuk berkontribusi bagi kebaikan kita dan kemuliaan Allah. Maka kita tidak boleh melihat peristiwa itu secara terpisah-pisah. Kerap kali kita mengukur sesuatu kebaikan itu dari aspek yang selalu positif saja. Terkadang dari yang jelek, yang tidak kita harapkan itu terjadi. Justru hal itu dipakai Tuhan untuk menyatakan rencananya. Nah, saudaraku, jadi kita harus memandangnya sebagai suatu kesatuan rangkaian rancangan Allah yang seolah bekerja sama untuk mencapai maksud Allah bagi kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kesudahannya akan membawa kebaikan? Iya, jawabannya kita harus percaya bahwa Allah merancang yang terbaik dan niscaya akan melakukan yang terbaik pula bagi penggenapan rencananya. Saudara, kesulitan dan penderitaan yang datang silih berganti tidak akan menghancurkan kita. Sebab Tuhan menjanjikan kekuatan bagi yang lemah dan penghiburan di kala hati kita sesak. Malahan penderitaan dapat mengubah kita menjadi serupa dengan Yesus. Percayalah akan janjinya itu. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam diri kita. Dalam bagian ke-6 kita sudah belajar bahwa Roh Kudus memampukan kita memahami perkara-perkara Allah yang dalam. Kesimpulannya adalah dalam hal ini Roh Kudus bagaikan teleskop. Roh Kudus bagaikan teleskop yang memampukan saudara dan saya melihat benda-benda langit di ruang angkasa yang begitu luas itu. Yang dengan mata biasa tidak mungkin nampak. Itu memberikan gambaran Roh Kudus memungkinkan kita mengerti tujuan anugerah Allah. Roh Kudus menyadarkan kepada kita tentang
kekayaan kita dalam Kristus. Dan Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa tindakan providensia, pemeliharaan Allah begitu nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang terakhir yang ketujuh, peran Roh Kudus yang ketujuh. Roh Kudus menyempurnakan. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dan disitulah terletak makna kemerdekaan. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perhatikan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang bukan hanya meliputi selubung yang tersingkap, tapi juga kemerdekaan dari dosa, maut, dan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Pada saat dimerdekakan, orang akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya di wajah, tapi dalam hidup dan terpancar melalui karakter. Kemuliaan ini tidak akan memudar, tapi akan terus mentransformasi, mengubah hidup kita. Hingga makin lama makin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus ini bukan hasil pencapaian kita sebagai manusia. Itu merupakan pertumbuhan yang dihasilkan oleh karya, pekerjaan, dan kuasa Roh Kudus. Kita memang harus mengerjakan keselamatan kita sebagai respon, tanggapan atas karya Allah di dalam hidup kita. Kita sadar bahwa proses transformasi menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus tidaklah selalu lancar atau mudah. Karena merupakan arena peperangan melawan dosa dan si jahat. Nah, dalam proses pertumbuhan, meninggalkan dosa dan makin maju ke arah Kristus ini, kita perlu dua hal bersamaan. Pertama, bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Kita menyandarkan kepada kuasa Roh Kudus. Yang kedua, menaklukkan diri kita kepada proses pemurniannya. Jadi Roh Kudus menyempurnakan kita seperti apa? Seperti api yang mengubah apa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Segala sesuatu kita masukkan akan terbakar kan? Akan mengubah. Demikian juga Roh Kudus akan mengubah orang yang menyerahkan diri kepadanya sampai dia menjadi sempurna. Saudaraku, daya kekuatan yang besar untuk melayani Tuhan dengan benar itu lahir dari pengenalan yang jernih akan kemuliaan Injil dan dari persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bagaimana Roh Kudus dalam gereja sesuatu yang menarik. Intinya adalah apa? Kita butuh Roh Kudus. Ya, ketika tidak ada Roh Kudus itu bukan gereja. Orang percaya nggak lepas dari Roh Kudus. Kalau kita sadar hal ini, libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Mintalah Roh Kudus ambil bagian sepenuhnya dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Yang boleh memperkaya wawasan rohani kami. Tolong setiap kami Bapak, agar kami menyadari bukan sekedar kami belajar. Namun setelah pengajaran ini kami boleh mempraktekkan. Kami sadar tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus, kami tidak akan mampu melakukan segala hal. Karena itu Bapak, ampuni kami, seringkali kami sombong, kami mengandalkan skill kecakapan kami. Kami hari ini belajar, kami butuh Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami sadar hidup ini gak lepas dari peperangan rohani. Tapi kami yakin ketika Roh Kudus mengambil bagian, kami boleh melihat pemeliharaan Engkau yang begitu baik, yang membawa kami terus menuju kepada kesempurnaan. Dan Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih, berkati seluruh kekasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.